ibadah ritualnya bagi umat Kristen. Apakah mengganggu nggak sih bagi tetangga? Ada yang terasa terganggu. Meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum, dan diharapkan Berdasarkan informasi yang saya terima, sudah ditetapkan 7 tersangka perusakan rumah Ibu Nina. Ada bantuan dari Bapak KDM kami juga, dan nanti bantuan ini kami akan salurkan untuk kepentingan sarana umum dan masjid atau musyola yang ada di sekitar kita ini. Oh, artinya ibu dievakuasi untuk diselamatkan. Iya. Yang Cuman evakuasi ibu siapa? Pak Erlan sama Pak Ade. Mana? Ini. Ini yang kata tetangga Yang nolong. yang nolong keluar ketua badan senjata masjid sama DKM saya. Saya DKM. Iya. Nah nih. Ini Anda sudah kotorin, tidak ada satupun di sini yang luar dari agama kami. Sekarang Anda kotorin ini. Nyomang City People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu bolos tadi mabal si Pakun yang lagi jilat-jilat bekandang biji. 2 topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Today ada kelanjutan kasus Cidahu. Ya, ada double tamparan keras nih buat oknum tapi banyak gitu ya, buat pelaku lah ya, buat para pelaku yang ngeruksak, ngebubarin paksa pelajar-pelajar Kristen yang sedang melakukan retret gitu ya. Ada double tamparan keras. Yang pertama, KDM jelas menolak permintaan damai karena kemarin kita tahu ada permintaan untuk tidak dilanjutkan. Nanti kita play lagi ya. Mungkin kalau dari korbinnya yang menolak asa gimana gitu kan. Nah, akhirnya KDM yang menolak gitu. Dan tadi malam udah diproses. Sementara sudah 7 yang ditetapkan tersangka dan masih proses lagi nih ya. 7 yang bisa langsung diidentifikasi dari video viral kan. Sudah jadi tersangkiu gitu ya. Terus sisanya masih dalam proses pemeriksaan. Terus juga kemarin kita tahu kan bahwa pemilik rumah dikasih ganti rugi 100 juta sama Kang Deddy ya. Iya. Nah, update-nya itu dari pemilik rumah meminta agar 100 jutanya itu diberikan lagi gitu untuk bantu masjid dan musola yang ada di sekitar tempat itu gitu. Jadi double tamparan keras nih gitu ya. Kita meluncur dulu. Cus. Nih yo, pertama kita buka dari Patroli Sidak News ya. Ada penjelasan di sini, memang bacain 7 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus penggerisikin rumah yang dijadikan tempat ibadah di Cidahu ya. Polisi berhasil mengungkap kasus penanganan perkara perusakan di sebuah rumah dijadikan tempat ibadah dan sempat menyebabkan keresahan masyarakat di Kampung Tangkil katanya ya, Kecamatan Cidahu ya. Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan mengatakan bahwa hari ini telah ditetapkan para tersangka atas kasus tersebut karena melakukan perbuatan tindak pidana perusakan secara bersama-sama di Jumat kemarin ya. Nah, ini dasar penetapan tersangka ini atas laporan yang dibuat oleh Yohanes Wedi pada 28 Juni dengan korbannya adalah Ibu Maria Veronica Nina atau Ibu Nina ya, pemiliknya ya, yang berumur 70 tahun. Kami pun telah meminta keterangan saksi. Kapolda Jabar sedikit menceritakan singkatnya bla 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 bla. Ini panjang banget. Yang intinya peran utama udah pada kena nih. Ada yang merusak pagar dan mengangkat salib, ada yang merusak pagar, merusak motor, ada yang menurunkan dan merusak salib besar, ada yang merusak pagar serta merusak motor. Merusak pagar gitu. Sementara yang ketrek dari video viral angkut dulu ya. Dan polisi masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi lain sekaligus memeriksa terlapor sebagai saksi. Jadi yang udah naik statusnya jadi tersangka udah 7, sisanya masih saksi terlapor nih lagi diperiksa gitu ya. Ini Kang Deddy langsung dioper ya ke Polda Jabar, pokoknya langsung dinaikin ke level yang lebih tinggi gitu biar tidak ada distraksi atau interupsi gitu ya. Dan ini juga nextnya ada penjelasan dari Kang Deddy nih meluncur. Cus. Sesuai komitmen kemarin proses tetap lanjut ya. Kita lihat penjelasan dari Kang Deddy, ceki-ceki. Play. Assalamualaikum sampurasun wilujeng enjing wargi Jabar. Selamat Hari Bayangkara bagi seluruh keluarga Kepolisian Republik Indonesia. Pagi hari ini saya udah dandan rapi untuk jadi inspektur upacara
Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda Jabar, Pak Kapolres Palabuhan Ratu, dan seluruh jajaran yang sudah bertindak cepat. Tadi malam berdasarkan informasi yang saya terima, sudah ditetapkan 7 tersangka perusakan rumah Ibu Nina yang berada di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan proses hukumnya akan berjalan dan kita kawal, dan saya minta masyarakat untuk kembali hidup tenang, tentram, dan saling menghargai serta saling menghormati. Salam untuk semuanya. Mari kita jaga negara ini dengan spirit toleransi, menghormati kebebasan beragama dalam setiap kehidupan kita. Salam hormat untuk semuanya. Hatur nuhun. Salam. Itu dia, langsung diproses, no damai-damai ya. Karena kemarin sempet juga aku ngeliat komen-komenan netizen di TikTok sih, di IG nggak ketemu sih kalau nggak salah. Di TikTok tuh kayak yang meragukan gitu. Wah, ini mah itu 100 juta ditutup mulut kan, biar damai kan, biar nggak lanjut prosesnya kan, katanya gitu ya. Mungkin nggak tahu Kang Deddy gimana tragedi di Purwakarta gitu, tapi ya udahlah kan, nggak semuanya ngikutin memang dari lama gitu kan. Iya, terus juga mereka berarti nontonnya ya sepenggal doang, karena kan kemarin juga ada di fullnya juga udah bilang kan. Iya, prosesnya lanjut. Iya. Terus juga sempat disentil tuh sama netizen tuh, komenan-komenan yang ya mungkin nggak tahu warga Jabar apa di luar Jabar gitu, yang ya baru kenal Kang Deddy kali ya gitu ya. Dilihat, Allah ini mah nggak akan lanjut, percuma nggak akan lanjut. Dia juga nggak ngebelain segala macem, geraknya lambat dan segala macem. Nih disentilannya nih meluncur. Cus. Ninyo, seperti biasa dari Mpok Mocika nih, kita lihat kayak gimana video ceki-ceki. Play. Yang lagi rame terkait kasus di daerah Cidahu Sukabumi udah pada tahu kan? Pasti dong, nggak mungkin nggak tahu. Cuman di sini gue mau ngebahas terkait komentaran kembali nih dari Tumila yang ada di Jawa Barat. Tumila tuh kutu kasur, tungau, bangsat kalau kata orang Jakarta mah itu. Lanjut lagi. Lanjut. Gitu ya. Kemarin ngomong katanya mana nih Gubernur Jawa Barat, katanya Deddy Mulyadi kok kagak gercep, katanya giliran kasus seperti ini kagak ada datang. Giliran udah datang ya ke lokasi nih, ada lagi komen-komen yang kayak begini. Tuh. Tuh, ini komen-komenannya. Gua mah jadi kasihan sama Pak Deddy Mulyadi, kagak datang, katanya kagak gercep, kagak mau ngurusin kasusnya. Giliran udah datang juga masih tetap aja dibully nih sama Tumila. Lu Tumila, pengen gua tindes-tindesin aja lu pada ya. Sumpah jadi kasihan gua sama Pak Deddy Mulyadi beneran. Datang salah, kagak datang apalagi. Intinya mah ya terkait masalah hukum ini tuh udah ada aparat hukumnya yang menangani, udah pasti itu mah. Tinggal aja nanti gimana nih, siapa yang menang, siapa yang kalah begitu. Tentu sendiri hukum di negeri Konoha kayak bagaimana, tidak bisa dijamin lah ibaratnya gitu kan. Cuman di sini kan Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur sudah melaksanakan tugasnya, ibaratnya dia mendatangi kedua belah pihak nih, ditanya satu-satu gitu kan. Masih untung itu juga Pak Deddy Mulyadi mau ngurusin hal kayak begini. Coba kalau gubernur-gubernur sebelumnya mana ada mau turun kayak begini. Giran yang dulu-dulu kagak ada, pada komentar-komentar teriak-teriakin gubernur mana. Giran sekarang gubernurnya udah ada juga masih tetap pada dijulitin, lu pada heran. Sama intinya nih belajar lagi toleransi ya, toleransi dalam beragama. Gua muslim tapi gua juga tidak membenarkan terkait pengerusakan terkait kegiatan keanarkisan orang-orang muslim kepada mereka non muslim ya. Kembali lagi naikin lagi tuh nilai Pancasila dan pelajaran yang dulu pernah kita dapetin terkait PPKN, bahwa di negara Indonesia ini tuh memiliki beragam macam budaya, suku, bangsa dan agama. Ingat ya, bertoleransi antar agama. Jangan saling ganggu dah, masing-masing gitu kan. Jangan mencari celah salah satu agama jelek ini, salah satu agama ini jelek. Jangan. Bareng-bareng, toleransi ya, beragama. Udah gitu aja, bye. Nah, jadi case ini tuh ditunggangi oleh komenters yang memang tidak suka Kang Deddy. Itu yang sebelnya orang lagi pada nge-support gitu kan. Ini malah ditunggangi. Ini salah satunya nih,
apaan aparat-aparat menangani, melihat dan membiarkan saja, kok itu fakta. Ya makanya Kang Deddy eskalasiin ke Polda Jabar sama Polres Pelabuhan Ratu. Iya. Kan itu ada meaning tersirat gitu. Coba tolong lah. Iya, Kang Deddy pasti kan udah ngelihat video fullnya yang viral kan. Jadi kayak udah tahu nih gitu. Terus juga nih, datang juga nggak beri solusi jelasnya, boleh dipakai nggak untuk retret lagi, nggak jelas katanya tuh. Aku nggak ngerti yang menunggangi itu. Kemarin belum datang, mana udah datang, apa riwah hero. Iya, sesuai perkiraan kemarin ya Mang ya. Kalau kata Kang Deddy kan jarum jatuh aja itu bisa jadi rame. Apalagi ini gitu kan ya. Ini contohnya nih. Iya, ini padahal KDM udah tegas loh menolak proses damai untuk lanjut proses hukum yang padahal sebelumnya tuh udah ada ya permintaan nih kita remind lagi meluncur. Nih, yang kemarin kita remind lagi ceki-ceki. Play. Dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat tokoh pemuda menyatakan satu bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Tuh, poin ketiga. Itu kan ya Kang Deddy beresiko loh menolak permintaan ini gitu kan. Iya, potensi mah selalu ada gitu untuk misalkan gimana sih bukannya ini gubernur malah tidak mendukung kami dan segala macam. Iya kan? Sudah buat klarifikasi dan menolak atau meminta gitu agar tidak lanjut ke proses hukum secara damai aja gitu kan. Kang Deddy dengan tegas menolak, nggak ada damai, lanjut proses hukum. Sosial ya sosial, hukum ya hukum. Itu Tumbila ini masih aja nyalahin Kang Deddy, heran aku mah. Padahal udah lantang dengan tegas menolak ya, malu langsung diproses, dapat sementara 7 tersangka, sisanya lagi menyusul nih, lagi diperiksa. Coba tolonglah. Iya, padahal juga udah sering juga kan, ya kami memaafkan tapi proses hukum tetap berjalan gitu kan. Kan udah biasa gitu. Kok kayak heran banget gitu. Tolonglah, Tumbila, tolonglah. Ini kita kasih nextnya. Nih, ini ada pernyataan Ketua Persatuan Gereja Indonesia atau PGI terkait pengerusakan rumah di Sukabumi Cidahu ya. Terbalik harusnya, rumah di Cidahu Sukabumi gitu. Ceki. Play. Bagaimana memang ada trauma tadi karena anak kecil juga ikut menjadi korban dalam kejadian tersebut, tetapi beberapa menit kemudian kita mendapat sukacita yang besar, Pak Gubernur Deddy yang dicintai oleh seluruh masyarakat Jawa Barat hadir dan menyampaikan harapannya, dan itu menjadi harapan kita semuanya ya, bagaimana kita saling menghargai perbedaan. Jadi tempat ini sama sekali bukanlah rumah ibadah. Tempat ini adalah rumah, boleh kita katakan rumah tempat istirahat keluarga pada saat-saat tertentu. Memang kadang-kadang di dalam kegiatan seperti itu, ya, itu lumrah bagi umat Kristen, kadang-kadang bisa berdoa bersama. Ya, tadi ditanyakan oleh Kang Deddy juga bahwa ternyata lingkungan sekitar ini cukup akrab dengan Ibu Tony dan keluarga yang berada di sini. Jadi kita berharapkan ke depan pesan Pak Gubernur juga sekaligus pesan kami dari PGI, kita hidup menghargai perbedaan, menghormati hak asasi manusia yang untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Demikian yang kami sampaikan. Dari PGI sendiri mengenai aduan atau laporan soal pengerusakan, responnya seperti apa Pak?
Ya tentunya kalau seperti dikatakan oleh Pak Gubernur juga ya, kita juga dalam hal itu saya kira sepakatnya proses hukum ya sudah dilakukan, biarlah berjalan, kita harapkan berjalan seobjektif mungkin. Ya hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Tetapi tadi dalam konteks sosial itu hal yang lain. Kita berharap bahwa kedepannya selama ini sudah cukup akur dengan masyarakat sekitar. Itu juga akan tetap terpelihara dengan baik. Moga-moga pasca kejadian itu bukan merusak, tetapi itu menjadi pembelajaran bersama. Bahwa ternyata ya kita lebih mengenal satu sama lain, bahwa kita memang ada berbeda lah. Perbedaan itu kita saling mengenal. Dengan siapa Pak? Nama lengkapnya Pak? Saya Pendeta Etika Saragi sebagai Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Oke siap. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kan bayangin kalau Kang Deddy nggak ngebadanin untuk terus lanjut gitu kan. Mereka kalau misalkan mau lanjut gitu bisa-bisa ya diamuk juga. Oh lu jadi lu nggak mau damai gitu. Kalau sekarang kan lu nggak mau damai, ya saya ngikutin Pak Gubernur. Pak Gubernur yang minta lanjut gitu. Jadi kalau mau ngamuk ya ke Pak Gubernur. Karena ini arahan Pak Gubernur untuk tetap lanjut proses hukum sampai dieskalasi ke ini kan Polres Pelabuhan Ratu sama Polda Jabar. Coba kurang serius apa untuk ya lanjut gitu ya kan. Berarti sengaja dilempar ke tempat yang apa istilahnya lebih tinggi dan netral mungkin ya Mang ya? Ya mungkin dieskalasi ke yang lebih tinggi biar ya itu yang balik lagi yang gue bilang biar tidak ada kan kita boleh menduga-duga ya takutnya ada dugaan-dugaan mau mengintervensi atau seperti apa gitu kan. Jadi biar tidak ada intervensi naikin ke eskalasiin ke tempat yang lebih tinggi gitu. Langsung di take over sama Polda Jabar nih. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, nextnya ada Barbuk nih. Kan kemarin sempat selentingan juga tuh di komen-komen ada yang kayak bohong, mereka bukan pelajar gitu isinya orang-orang dewasa, tahu dipakai apa berisik-berisik gitu kan, nggak jelas gitu. Tapi kan dari pihak korban menjelaskan kalau itu retreat pelajar gitu. Dan kita tahu memang selalu ada retreat pelajar di musim liburan gitu kan, yang kayak daripada lu liburan nggak pugu, mending retreat aja yuk, tetap barang-barangnya dapet dalam suasana keagamaan gitu kan. Dan ini ada Barbuknya nih yang diposting sama Jasminating nih sepenggal kegiatan yang mereka lakukan di sana gitu. Ya seperti retreat pada umumnya gitu. Ceki-ceki. Play. Tuh. Nyanyi-nyanyi lagu rohani. Tuh bisa kita lihat tuh pesertanya. Terus juga bukan musik yang gimana ya, pakai apa akustikan aja ya. Iya. Ini tampang-tampang pelajar kan, bukan tampang bapak-bapak ibu-ibu. Dan karena kayak kurang lebih karena kayak gini yang apa yang membubarkan tuh merasa resah gitu. Ya mungkin suaranya bocor keluar gitu. Oh ngapain nih mungkin gitu kali ya. Tapi kurang lebih si 7 orang yang sudah diamankan itu dugaanku ya mereka provokatornya gitu. Karena mereka berani ngerusak pagar, di mana kalau kemarin kita ngedengar cerita dari si omnya yang ketemu Kang Deddy tuh ketika pagar rusak masuklah semua massa berdatangan gitu. Nah, terus kan tadi di antara 7 atau 3 gitu ya yang menurunkan salib gitu kan, merusak dan mulailah chaos di situ. Ya mungkin ada juga yang ikut-ikutan, ada yang ikut panas juga gitu. Tolonglah ya. Jadi kalau ditanya resahnya karena apa ya? Karena ngeliat kayak gini, karena ngeliat orang ibadah kayak gini nyanyi gitu. Mereka resah gimana tuh ya Teiro? Tolonglah. Terus di sini juga jelas terbantah ya Mang kalau misalnya itu tuh bukan anak kecil gitu, bukan pelajar gitu kan. Iya. Mungkin memang ada orang dewasanya, cuman ya namanya ada pendampingan kan. Iya, ini kan ini lihat tampang-tampangnya nih. Sambil kita mute, apakah ini tampang-tampang ini apa orang-orang dewasa tuh? Lihat, ya salah bocil-bocil SMP SMA palingan ini juga. SMP, SMA mungkin. Tuh, nyanyi seperti biasa, seperti retret pada umumnya. Kalau dari video yang kita lihat ini. Iya. Jadi ya tolonglah ya. Padahal kalau dibiarin ya paling ya cuma sampai Minggu gitu, dari Jumat, Sabtu, mungkin Minggu balik udah selesai gitu. Heran aku Mas sama si mau nyebut oknum tapi udah banyak, udah liar, nggak tahu lah, liar. Iya. Dan menariknya adalah tetangganya justru yang nggak bermasalah. Jadi siapa mereka ini gitu? Warga mana liar.
Ini kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, Ya. nextnya kita remind lagi. Kalau nggak salah tuh Kang Deddy ngasih 100 juta kan untuk menggantikan kerusakan yang terjadi di rumah tersebut kan. Kalau nggak salah ya, kita remind lagi ya, ceki-ceki. Play. Saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Di sini ada 9 orang kan, hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Tuh, sama tetangga sekitar mah aman-aman aja, nggak tahu dari RT mana itu yang rusuh. Iya. Iya, tapi oleh suami dari ibu ini di mana menempati rumah itu sekaligus menjaga, merawat merawat rumah tersebut ya. Uang 100 juta tadi diberikan kembali gitu untuk membangun masjid, untuk bantuan kepada masjid dan musola di sekitarnya itu. Bocor. Cus. Ninyo, dari Posma Sibarani, nah ini suaminya nih Pak Yongki kalau nggak salah, ceki-ceki. Play. Pak Yongki setelah kedatangan KDM kunjungi langsung ke rumah Sida ini, apa yang akan disampaikan? Ya, pertama tentunya saya berterima kasih kepada yang punya di atas Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam hal ini saya Yongki Dien yang penjaga di villa sini mengatasnamakan Ibu Maria Veronica Nina mau menyampaikan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Deddy Mulyadi, Pak KDM Gubernur Jawa Barat yang sudah berkunjung dan peduli dengan kami yang kena musibah ini. Dan sekali lagi atas nama Ibu Maria Veronica kami menyampaikan banyak terima kasih atas kepedulian Pak KDM. Dan selanjutnya ada bantuan dari Bapak KDM, kami juga atas nama Ibu Maria Veronica Nina menerima bantuan ini, dan nanti bantuan ini kami akan salurkan untuk kepentingan sarana umum dan masjid atau musyola yang ada di sekitar kita ini. Secara spesifik nanti akan masjid atau musola di mana yang akan didistribusikan? Yang paling kita yang sekitar di sini, yang di lokasi RT 02 ya. Ya, tapi tetap saya akan berkoordinasi dengan pihak yang terkait, termasuk ini ada juga Ketua Badan Kecil Masjid dan juga tokoh masyarakat yang ada di seputaran lingkungan saya ini. RT sini. Jadi sekali lagi terima kasih atas nama Ibu Maria Veronica Nina. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang sudah datang berkunjung dan peduli dengan keberadaan kami yang ada di sini sebagai masyarakat Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Derma kalau kata Kang Deddy itu derma istilahnya ya. Tapi kan ini bisa menunjukkan kalau ternyata ya memang di RT situ tetangga terdekat itu ya memang kompak gitu kan. Si bapaknya terutama Ibu Nina selaku pemilik utama ya, kan Pak Yongki dan ibu istrinya yang tadi itu kan hanya tinggal dan mengurus rumah tersebut gitu ya. Ibu Ninanya minta ya kita ini aja kita bagikan gitu
untuk membantu musola dan masjid di lingkungan situ gitu. Jadi ya kita bareng-bareng nih, yuk nikmatin gitu. Jadi makin kuat dah pertanyaan teman-teman netizen itu kemarin yang ngerusuh warga RT mana gitu. Karena warga RT sini kan pada ngumpul semua pas Kang Dedi datang gitu ya. Rukun kok Kang, ini kita pada rukun. Terus si ibu yang juga mengaku iya kita sama RT sekitar mah, sama RT sini memang rukun gitu. Bahkan saat rusuh kemarin tuh warga situ, tetangganya situ bahkan banyak yang membantu proses evakuasi gitu. Iya kan yang jadi pertanyaan, jadi RT mana nih yang rusuh? Nanti tinggal nunggu nih setelah fixnya, tersangkanya ditahannya, rilisnya nih RT mana. Tadi kan ini RT 02 ya. Iya. Tuh habis dapat musibah, dapat rezeki, nggak lupa bagi-bagi gitu. Iya, tolonglah ya. Jadi sekaligus mencontohkan gini loh bertetangga based on kemanusiaan teh itu. Iya. Nih kita kasih nextnya muncul. Nih di VT Kang Dedi kemarin nih di menit 2358 saat ibu menjelaskan dibantu dievakuasi oleh warga tetangganya gitu ya, Ciki-Ciki. Play. Waktu kejadian ibu lari kemana? Aku udah dibawa warga, kita diangkut sama dua bapak pakai motor gitu. Dibawa ke? Pertama bawa di rumahnya kan karena ngumpul dulu di situ, baru bapak dua itu bolak-balik bawa kita. Jadi bawa, tinggal aku sendiri yang ketinggal karena nunggu motor. Waktu dibawa diintimidatif? Enggak sih, cuma diselamatkan. Iya. Oh artinya ibu dievakuasi untuk diselamatkan. Iya. Yang evakuasi ibu siapa? Pak Erlan sama Pak Ade. Dia yang menolong atau bagian dari demonstrasi warga? Dia yang memang pas udah begitu, Bu mana kunci motornya Bu? Baiknya ibu keluar gitu, menghindar. Artinya kan sikap kooperatif warga terhadap penyelamatan ibu juga sangat tinggi. Iya. Ini Pak, bapak satu yang angkut juga Pak. Mana? Ini. Ini yang tetangga yang nolong. Yang nolong ketua Badan Senjata Masjid nama DKM saya. Saya DKM. Nah nih Bapak nih sebagai DKM dan Banser NU. Apa sih sebenarnya yang terjadi itu Pak? Mungkin miskomunikasi. Miskomunikasinya. Jadi apa ya? Kalau saya sama Pak Yongki itu deket sih. Kalau ada apa-apa semua. Bapak secara personal ya, baik sebagai seorang warga maupun sebagai seorang muslim. Kegiatan kemarin mengganggu Bapak enggak sih? Kalau sebenarnya kalau di kita enggak lah. Ya objektif Bapak aja. Kalau saya sih enggak lah. Kita objektif. Artinya Bapak sebagai warga ini jangan sampai kata gubernur. Ya kan? Iya. Nanti kata gubernur dipelintir-pelintir lagi. Oh iya. Saya kesini adalah ingin memastikan bangunannya sesuai dengan peraturan. Itu loh. Karena saya tidak menganggap ini rumah ibadah, ya kan? Ini rumah pribadi, ya kan? Satu, bangunan sesuai dengan peraturan. Yang kedua, memastikan bahwa hubungan antara pemilik rumah dengan warganya baik. Baik nah, itu sama ibu. Baik, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang ketiga adalah apakah kegiatan-kegiatan yang suka dibuat di sini, baik kegiatan retreat, kemudian kegiatan-kegiatan pertemuan yang mungkin ada unsur ibadah ritualnya bagi umat Kristen, apakah mengganggu nggak sih bagi tetangga? Ada yang terasa keganggu. Ada yang merasa, Bapak merasa keganggu nggak? Kalau saya agak jauh di sana. Agak jauh. Kalau waktu itu Pak Yongki ya, kedengaran suara apa ya Bu? Suara sound system itu waktu subuh itu kan, jam 4 itu ke Pak Wedi itu. Tapi udah konfirmasi secara baik-baik. Jadi waktu itu ya ada yang merasa terganggu. Ya kan? Apa sih jam 4 subuh sound system apa? Kurang tahu sih itu Pak. Waktu apa tuh Pak? Rebana begitu. Oh iya nyanyi-nyanyi gerincing. Oh nyanyi-nyanyi di sini jam 4. Oh doa subuh. Tapi kalau naruh mobilnya itu kan banyak. Kemarin itu sampai 17 mobil ya. Ini juga mobilnya karena saya. Kan saya harus menggali apa yang sebenarnya terjadi, objektif, ya kan? Solusinya kan satu. Kalau solusi sosialnya kan sudah nggak ada masalah dengan tetangga kan. Ibu yang di sini kan hanya beberapa orang, hanya 9 orang kan tidak bermasalah, gitu loh. Nah kalau aspek hukumnya biarkan hukum berjalan sesuai koridor hukum, tidak dicampur dengan urusan sosial.
Gitu loh maksud saya. Karena kalau hukumnya bukan masalah agamanya, kalau hukum masalah perusahaannya. Kalaupun yang berproses adalah masalah perusahaannya. Ya Bu ya? Iya Pak. Itu. Pak Erlan, Pak Ade tuh respect, mantap tetangganya ya yang bantu evakuasi gitu. Ya mungkin karena kan kalau yang pada deket gitu. Enggak, yang pada retret itu kan langsung suruh pergi kan pakai naik mobil. Nah, sedangkan mereka yang tinggal di sini tuh mau kemana kalau nggak dibawa ke rumah tetangganya gitu kan. Iya, benar. Iya. Respect tuh. Jadi RT mana yang datang ngerusuh teh? Iya, terus resahnya karena apa, kan jauh. Ya tetangga sekitar justru malah bantu evakuasi gitu kan. Bertetangganya adem ayem aman-aman aja gitu. Terus sekarang dapat feedback lagi, yuk kita salurin lagi untuk bantu tetangga-tetangga kita gitu. Uang donasi dari Kang Dedi, mungkin dari si pemilik rumah tidak keberatan gitu untuk mengeluarkan biaya renovnya gitu. Ini rezeki dari Kang Dedi, kita nikmatin barang-barang lagi gitu. Kumaha tuh iya Teh Iro. Jadi clear ya, harus sudah clear. Kang Dedi bukan maksud ngasih 100 juta itu buat damai agar tidak lanjut prosesnya, tidak. Itu pure bantuan dari pribadi dan ternyata oleh pemilik rumah justru malah dibagikan lagi, disalurkan untuk bantuan ke musola dan masjid di RT situ gitu, dimana karena tetangganya membantu evakuasi gitu justru kan. Jadi saling apa ya, menikmati bareng lah gitu ya. Iya, terus juga nanti mungkin tetangganya bisa bantu-bantu, ayo bantu renov gitu dan segala macamnya gitu kan. Jadi udah jelas clear ya. Kang Dedi menolak permintaan untuk damai dan memutuskan untuk tetap dilanjut proses hukum gitu ya. Udah clear ya. RT mana yo? RT mana yo? Jadi buat tumbila-tumbila yang suka nyerang Kang Dedi, nunggangin aja kasus, tolonglah ya perhatikan baik-baik VT-nya mana Teh Iro liur. Ya udahlah ya, karena baru masuk bulan Juli juga, kita segini dulu aja, nggak usah panjang-panjang, kita tunggu besok ada update, apalagi update yang membagongkan ya. Sementara segini dulu, Santi People yang pengen coret-coret komen silakan ditunggu di antosan kumamang coret-coretannya. Sambil menunggu kita meluncur ke si Tank Super Tanks. Cus, nyo. Yes. Mumpung si Pakun masih tidur, Super Tanks kita kali ini ada 6. Yang pertama kita buka dari Saninata. Kenapa sih masih ada aja kejadian seperti ini? Apa mentang-mentang mereka mayoritas merasa berhak menindas minoritas? Please, tolong stop mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Kayak gini juga KDM ikut turun tangan, langsung beres deh. Bener, nextnya dari Epip. Proses hukum enak banget, habis ngerusak minta nggak, proses hukum minta nggak boleh dipakein itu, mohon maaf ya, bukannya hukum adil itu harusnya berlaku sama gitu. Sumpah kesel banget, untung KDM menjadi pemimpin tegas dan adil. Maaf ya Mamang dan Nyonyo kalau kata-kata aku menyinggung, aman gak usah emosi, santai. tenang sama Mamang nyantai. Nextnya dari Iwan, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, sedih Indonesia masih seperti ini. Saya Islam warisan yang insya Allah masih taat ya. Sejak kecil saya berdampingan dengan Nonis, masih tempat ngaji kami temboknya bersebelahan dengan rumah Nonis. Kong Eok katanya ya, Kong Eong ya. Tapi kami hidup damai saling mengasihi. Iya, rata-rata justru yang bertetanggaan langsung tuh malah ya saling mengasihi, saling toleransi gitu. Dari Iwan lagi. Maaf Mang, masih emosi nih katanya, sekedar renungan aja buat warga yang merasa anti nonis ya dimanapun ya. Bayangkan si minoritas ditempatkan, apa nggak kasihan kalau saudara seiman kita dapat perlakuan yang sama. Nah kalau kita merasa anti nonis, apa yang kita pakai, dia menjembrengkan tuh fakta-fakta. Nextnya dari HT 718. Proses hukum bisa jadi mereka merupakan alat politisasi sekelompok politisi yang ingin men-challenge KDM dan KDM tahu itu. Maka KDM menyuruh kasus tersebut diproses secara hukum, bahkan dikawal pula oleh KDM. Jadi harus diusut tuntas. Mungkin karena langsung ditunggangi komentar-komentarnya. Coba lastnya dari saya Kelly. Perasaan dari klarifikasi itu juga nggak ada dengar kata-kata minta maaf. Iya kan, klarifikasi bukan permintaan maaf. Gimana? Loh, itu pertanda nggak ada penyesalan. Kan itu sebuah insiden. Insiden kan yang kita tahu tuh kayak wah tidak sengaja terjadi. Iya, tiba-tiba aja tiba-tiba rame liur dan nggak sadar kesalahan apa bagaimana, dan menyebut segala macam organisasi ini kok nangkepnya kayak mau mengintimidasi. Itu dia, makanya dieskalasiin ke yang lebih tinggi dugaanku ya. Miris banget, sabar.
habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan support thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonyo dan Mamang, Abu yang bolos, Pakun yang tidak bisa melewatkan support thanks apalagi ada 6 kayak gini. Aduh, tapi mangkok cabut dulu dan ciao.